Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Hari ini kita membahas tentang perintah standar pada teks di Microsoft Word. Sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa absen dulu ya di kolom komentar. Ayo, tanpa berlama-lama, langsung saja kita belajar. Kita masuk ke perintah yang pertama, yaitu menyisipkan teks. Di sini ada langkah-langkah dalam menyisipkan teks. Yang pertama, yaitu gerakan mouse ke lokasi di mana teks ingin dimunculkan dalam dokumen. Lalu, klik pada mouse. Yang kedua, titik penyisipan atau insertion point muncul. Yang ketiga, ketik teks yang ingin disampaikan. Kita masuk ke bagian perintah yang pertama, yaitu menyisipkan teks. Nah, berikut langkah-langkahnya, yaitu gerakan mouse ke lokasi di mana teks ingin dimunculkan dalam dokumen. Nah, gerakan. Misalnya saya mau di sini nih. Kita gerakan aja nih. Saya mau di sini. Kita gerakannya nih. Nah, pindah kan sudah. Nah, saya mau di sini, kita pindah. Nah, sudah. Terus tuh titik penyisipannya yang kelip-kelip ini namanya insert point. Nah, yang ketiga langsung kita ketik di keyboard. Misalnya simulasi dan komunikasi digital. Oke. Terus kita blok, kalian bisa kan memblok. Nah, cara membloknya itu kita tekan pada mouse, tekan tombol mouse, klik kanan, terus kita drag nih, kita geser. Nah, ini namanya di blok. Atau kalau kita gampang itu Ctrl Alt. Nah, terus di sini di pengaturan home ada namanya grup di font. Nah, font ini pengaturan jenis huruf maupun tulisan. Kita di sini, nah ini kita sesuaikan. Kalau begini, nah terserah aja. Tapi kalau bentuk formal itu harus Times New Roman. Ini saya pilih ini aja ya. Ini. Terus bagian font size-nya saya perkecil. Nah, jadi 26. Terus saya kasih bold. Karena ini judul, jadi kita pertebal. Nah, ini bold. Kalau italic ini untuk memiringkan teks begini. Kalau underline untuk menggarisbawahi. Ada saya. Terus saya di sini bagian pengaturan tulisannya saya mau rata tengah. Saya mau rata tengah karena ini judul, jadi tengah. Terus saya mau kasih warna, ini kan warna hitam. Saya kasih warna, ini warna merah. Nah, begini. Kalau ini, bagian cengkas, yaitu untuk merubah tulisan. Ini kan, kalau ini kan tulisannya hurufnya huruf besar semua, kapital. Nih, jadi kalau kita ubah seperti ke sini, ini akan berubah jadi huruf kecil. Kalau yang ini besar. Kalau yang ini huruf besarnya di awal kata. Nah, kita huruf besar aja ya. Oke. Gitu. Kita masuk ke perintah yang kedua, yaitu menghapus teks. Adapun langkah-langkah dalam menghapus teks yaitu 1. Tempatkan titik penyisipan di sebelah teks yang ingin dihapus. Yang kedua, nah, apabila teks yang ingin dihapus dimulai di sebelah kiri, maka tekan backspace pada keyboard untuk menghapus teks ke kiri dari titik penyisipan. Yang ketiga, apabila teksnya berada di sebelah kanan, yaitu tekan delete pada keyboard untuk menghapus teks ke kanan dari titik penyisipan. Kita masuk ke bagian perintah yang kedua, yaitu menghapus teks. Nah, di sini cara menghapus teks sangat mudah, yaitu
Pertama, tempatkan titik penyisipan di sebelah teks yang ingin dihapus. Misalnya kita ingin menghapus kata komunikasi ini saja. Nah, jadinya kita tempatkan di sini. Terus, setelah kita tempatkan kursornya, terus kita tekan backspace pada keyboard. Kita tekan backspace pada keyboard. Nah, maka akan menghapus teks di sebelah kiri. Nah, ini hapus, sudah. Begitu. Kalau kita mau mengembalikan kata tersebut, kata yang kita hapus tadi, ternyata kita ingin mengembalikannya kembali seperti semula, tinggal klik undo. Kita klik undo di sini. Nah, langsung ada. Kalau kita klik redo, maka akan terhapus. Kalau klik undo, maka akan kembali. Itu namanya. Nah, selain itu, selain backspace, ada lagi di keyboard yaitu namanya delete. Tombol delete untuk menghapus. Akan tapi kalau tombol delete, kalau kita misalnya letakkan kursornya di sini, tetap di sini, kita klik tombol delete, maka yang terhapus adalah di sisi bagian kanan. Di sisi bagian kanan yang terhapus. Sedangkan kita kan mau menghapus kata komunikasi. Nah, kalau kita ingin menghapus kata komunikasi, kita tinggal bagian sini. Kita kembalikan dulu ya. Kita tinggal bagian sini. Nah, kita klik, misalnya kita ubah, pindahkan kursor ke bagian di sini, terus kita klik delete. Nah, gitu. Itu apabila kita ingin menghapus suatu kata atau suatu huruf. Misalnya ingin menghapus bagiannya banyak, misalnya nih, kita tinggal blok. Nah, kita blok, kita klik backspace, hapus. Nah, atau kita klik delete, hapus, sama. Dan begitu. Jadi, kita tinggal arahkan kursor ke bagian ingin dihapus, yang ingin dihapus. Kita arahkan kursornya ke bagian yang ingin dihapus. Misalnya kita ingin menghapus kata digital. Kita tinggal blok aja, terus kita backspace. Nah, udah kan? Mudah kan? Kita masuk ke perintah yang ketiga, yaitu memilih teks. Adapun langkah-langkah dalam memilih teks adalah sebagai berikut. 1. Tempatkan posisi menyisipkan di sebelah teks yang ingin dipilih. Lalu klik tombol mouse. Sambil menekan, tarik mouse di atas teks untuk memilihnya. Yang kedua, lepaskan tombol mouse setelah memilih teks, maka sebuah highlight text box akan muncul di atas teks yang dipilih. Ini seperti kayak memblok. Nah, di sini kita masuk ke bagian ketiga, yaitu memilih teks. Langkah-langkahnya itu kita pilih, misalnya kita mau memilih teks ini. Yang kedua, tempatkan posisi kursor, ya, kita tempatkan ke posisi kursornya di sini. Setelah itu, kita klik tombol mouse atau kita langsung klik di bagian keyboard sini. Nah, kita arahkan, terus yang sebelah kanannya, tangan sebelah kanannya itu kita tarik kursornya ke bawah. Nah, ini jadinya terdrag atau terblok. Sudah. Kalau ini kan sebagian aja yang terblok. Kita tinggal misalnya mau mengcopy, tinggal Ctrl C atau copy, ini klik kanan, tinggal copy gitu. Kalau meng-cut, klik kanan, tinggal cut, pilih. Nah, ini kan kalau sebagian aja. Kalau kita mau semuanya, kita gampang. Kita tinggal arahkan ke awal, ke bagian sini, terus kita Ctrl Alt. Nah, jadinya semuanya terblok. Oke, paham? Kita masuk ke perintah yang keempat, yaitu copy dan paste teks. Berikut ini langkah-langkah dalam mengcopy dan paste teks. Yang pertama, pilih teks yang akan disalin, baik itu dari internet maupun dari e-book atau dokumen lainnya. Yang kedua, sebelum kita masuk ke copy, kita pastikan dulu kita blok. Bisa kan cara memblok? Kita drag tulisannya, terus diblok. Atau Ctrl Alt. Nah, sesudah diblok, baru kita klik perintah copy pada tab home atau menggunakan klik kanan pada dokumen dan pilih copy atau Ctrl C.
Terus yang keempat, tempatkan titik penyisipan di mana teks ingin dimunculkan. Yang kelima, yaitu klik perintah paste pada tab home yang sudah tersedia atau klik kiri dan pilih paste. Atau kalau dalam di keyboard itu tinggal Ctrl V. Selanjutnya kita ke perintah copy dan paste teks. Nah, Ibu yakin kalian di sini sudah mahir dalam menggunakan Microsoft Word karena di SMP pasti kalian sudah diajarkan cara untuk mengetik, mengcopy, atau membuat format dokumen. Nah, pasti sudah bisa, sudah mahir. Jadi di sini Ibu cuma mengulang. Jadi untuk mengcopy dan paste teks yaitu gampang. Misalnya ini kan Ibu sini karena tidak connect internet, jadi langsung aja deh. Kita dari sini punya dokumen ya, terus kita copy. Sini pilih teks yang akan disalin. Sini mau pilih teks yang ini, terus kita drag atau kita blok dulu terlebih dahulu. Sini sampai sini aja. Nah, Ibu mau, terus kita klik kanan, kita pilih copy atau langsung saja di keyboard Ctrl C. Kita pilih ke dokumen baru. Nah, kan di sini tadi pilih dokumen baru. Kita arahkan, terus Ctrl V atau F, Ctrl V, vitamin. Atau bisa juga ini, klik ini. Nah, dua kan, kita hapus ya, kita blok backspace. Begitu caranya untuk mengcopy dan paste. Kalau kita mau mengcopy semuanya ini, jadi kita tinggal Ctrl A, terus klik kanan, pilih copy, terus ke bagian dokumen baru. Nah, di sini kita pilih klik kanan, paste. Oke, nah, sudah tercopy semua. Oke, gitu. Untuk mengembalikannya, kita tadi pilih untuk mengembalikan ke semula. Sebelum ada yang ini, kita pilih ke undo. Perintah selanjutnya yaitu mendrag dan drop tag. Berikut ini langkah-langkah mendrag dan drop tag. 1. Pilih teks yang akan disalin. 2. Klik dan tarik teks ke lokasi di mana yang ingin memindahkannya. Kursor akan disertai dengan bentuk persegi panjang di bawahnya yang menunjukkan bahwa ingin memindahkan teks. Yang ketiga, lepaskan tombol mouse dan teks akan muncul. Selanjutnya yaitu perintah untuk mendrag dan drop tag. Memindahkan ya kalau ini. Nah, langkahnya begini. Pilih teks yang ingin kita salin. Nih, misalnya kita mau memindahkan yang ini. Ini kan teksnya, terus kita blok. Nah, kita tinggal klik pada mouse, tombol mouse atau keyboard. Nah, ini terserah mau mana ini. Nah, jadi pindah begini jadinya. Kita mengembalikannya, kita tinggal di undo. Namanya drag and drop. Kita masuk ke perintah mencari find atau tag. Nah, di sini apabila kalian bingung nih, kalian kan punya dokumen nih. Di dalam dokumen banyak terdapat kalimat dan kata. Misalnya kalian ingin mencari satu kata itu. Nah, kalian tinggal pilih pencarian atau find. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Dari tab Home, klik perintah find. Pada panel navigasi akan muncul di sisi kiri layar. Yang kedua, ketik teks yang ingin ditemukan pada kotak bagian atas panel navigasi. Yang ketiga, jika teks ditemukan dalam dokumen, hal itu akan ditandai dengan warna kuning dan pertinjauan akan muncul di panel navigasi. Yang keempat, jika teks muncul lebih dari sekali, Anda dapat mengklik panah pada panel navigasi untuk melompat ke temuan selanjutnya. Yang kelima, di samping itu, Anda juga dapat mengklik Result Preview pada panel navigasi untuk melompat ke lokasi hasil penelusuran dalam dokumen Anda. Yang keenam, ketika menutup panel navigasi, penyorotan akan hilang. Bagian mencari teks, yaitu kita tinggal Ctrl A, terus kita find,
atau Ctrl V bendera. Ini. Terus ini mouse. Kita tinggal right arrow. Oke. Nah, ini bagiannya. Mouse. Oke. Ini cara untuk mencari teks. Kita masuk ke perintah mengganti atau replace text. Adapun langkah-langkah dalam mengganti teks sebagai berikut. Yang pertama, dari tab Home, klik perintah replace, kotak dialog Find and Replace akan muncul. Yang kedua, ketika teks yang ingin ditemukan dalam kotak Find and What. Yang ketiga, ketik teks pengganti pada bagian bidang replace white. Yang keempat, klik Find Next, dan kemudian replace untuk mengganti teks atau dapat mengklik replace all untuk mengganti semuanya dengan cepat pada dokumen. Ke perintah yang selanjutnya yaitu kita masuk ke perintah selanjutnya yaitu mengganti teks. Di sini mengganti teks. Kita blok dulu. Terus kita bagian di sini kita bagian replace. Nah, ini sudah saya masukkan. Misalnya kan tadi kata mouse, kecil aja mouse, kita ganti namanya itu tertikus. Oke, kita langsung ke replace all untuk mengubah semuanya. Di sini ada 6 kata mouse, kita klik yes. Oke, sudah komplit. Nah, jadi kita ganti. Nih, gantikan gerakan tikus. Nah, tikus. Jadi terganti. Nah, nih tombol tikus. Oke, untuk mengubah kita tinggal nih. Undo. Itu caranya. Cara menyimpan dokumen baru pada Microsoft Word. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, buat dokumen terlebih dahulu. Yang kedua, klik File, langsung ke pilih Save As. Yang ketiga, maka akan muncul pilihan untuk memilih lokasi penyimpanan secara manual. Terdapat beberapa pilihan lokasi yang dapat Anda gunakan. Yang keempat, jendela Save As terbuka, lalu pilih Direktorat Penyimpanan. Yang kelima, buat nama dokumen sesuai dengan tugas biasanya, lalu klik Save. Yang keenam, dokumen baru telah tersimpan. Cara menyimpan, di sini saya akan mengasih tahu atau memberikan tutorial cara menyimpan dokumen baru pada Microsoft Word. Nah, di sini kan tadi kita harus ngetik nih. Nah, terus ada dokumen 2. Di sini belum kita simpan sama sekali. Jadi kita tinggal yaitu buat dokumennya, langkah-langkahnya itu klik File. Nih, klik File. Nah, terus pilih Save As. Save As di sini ada berbagai macam ya. Tapi saya yang biasa aja, yang umum. Kita klik Save As. Nah, kita masuk, kita diarahkan di sini. Terus kita cari di bagian browsernya. Di sini terserah mau kita letakkan di dokumen yang mana. Di sini kan di dokumen. Saya ingin di Ctrl D. Nah, di sini di data D yaitu sudah. Terus ini namanya, file name-nya kita ubah, kita sesuaikan. Misalnya nama saya gitu, tugas simulasi sindik, tugas sindik. Iya. Oke. Kita klik sudah. Terus ini tipenya terserah mau tipe PDF atau apa. Saya kan tipe biasa aja, jadinya Word dokumen. Terus kita save. Oke. Sudah tersimpan. Coba kita lihat ya di dokumen ya. Tadi di data D. Tugas sindik. Nih. Udah. Kita buka. Nah, jadi
Nah, di sini ada pun cara menyimpan dokumen yang pernah disimpan dengan nama baru atau yang berbeda. Menyimpan dokumen yang pernah disimpan dengan nama yang berbeda dapat dilakukan dengan perintah save as atau menggunakan shortcut F12. Adapun langkah-langkah yang lain yaitu sebagai berikut. 1. Buka dokumen yang akan disimpan dengan nama baru. Yang kedua, klik file, langsung pilih save as. Yang ketiga, pilih direktorat penyimpanan, dapat menggunakan opsi browser. Yang keempat, cari direktorat buat nama, pilih file baru, file jenis file, pilih jenis file. Yang kelima, klik save. Yang kedua yaitu cara menyimpan dokumen yang pernah disimpan dengan nama baru atau berbeda. Ini kan sudah disimpan nih dokumennya. Terus kita edit, misalnya kita edit lagi ya. Kita ke ataskan dulu. Nah, kita edit. Nah, ini kan sudah. Terus ini kan sudah kita edit nih. Kita ingin menggunakan file ini dengan folder nama baru. Tinggal pilih file, terus save as lagi. Nah, ini terus ganti tugas sindik ini loh. Oke. Nah, kita cek ya, cek dulu. Nah, jadinya ini. Nah, jadinya jadi 2 kan dokumennya, padahal sama tadi. Cuman kan kalau tugas sindik hijriah ini tadi kan masih yang baru kita buat, ini dokumen yang terbaru. Kalau yang ini sudah ini dokumen dari yang hijriah, terus kita perbaiki lagi dan kita ubah nama filenya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita semua mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada video kali ini dapat dipahami materinya. Dan apabila ada yang kurang paham, silahkan tanya langsung ke Ibu ya. Jangan sungkan, oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.